bos hantu nih. Segala macam hantu gua dekatin. Kalau yang cewek gua ajak pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 Juni 2024. Lama break tidak bikin konten karena ada sesuatu hal yang menghambat saya untuk bikin konten. Malam ini akan saya mulai lagi di sebuah desa di wilayah Kabupaten Pidi. Saya ke desa ini karena ada WA yang mengatakan bahwa di desa ini ada sebuah jalan yang berhantu. Jadi informasi yang saya terima bahwasanya jalan yang saya ceritakan angker ini merupakan jalan penghubung antara dua desa, antara desa A dengan desa seberang. Setiap malam, keseringan tengah malam ada orang yang pulang ke alamannya melalui desa jalan tersebut. Nah, yang jadi perbincangan warga, di malam-malam tertentu saat orang melewati jalan tersebut di tengah malam, ada kuntilanak yang memanggil. Nah, jadi saya sempat dihubungi oleh seseorang untuk melakukan explore di jalan yang saya ceritakan. Cuman yang saya khawatirkan, saya tidak ditemani oleh warga. Takutnya nanti dicurigai maling. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga tidak terjadi salah paham antara saya dengan warga setempat. Saya cuma punya bukti kamera, mikrofon, tripod, tongsis, dan segala macam. Semoga saya tidak dituduh maling di desa ini. Oke, saya akan memulai explore ke jalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai menelusuri jalan yang saya ceritakan ini. Nah, di jalan ini sering ada penampakan kuntilanak. Banyak orang yang melewati jalan ini tengah malam. Apakah orang itu pulang dari bekerja ataupun pulang nonton bareng? Di jalan ini digangguin oleh Neng Kunti. Nah, saya akan membuktikan malam ini apakah Neng Kunti yang diceritakan oleh kebanyakan warga itu ada ataupun mitos belaka. Allahu Akbar. Sekarang gue sudah pas berada di lokasi yang diceritakan dan akan menunggu kuntilanak itu selama sekitar setengah jam ataupun kurang lebih. Kalau memang nampak berarti memang ada. Kalau memang tidak nampak, bisa saya pastikan kuntilanak itu mitos belaka. Saya sendiri di sini. Belum terasa merinding, belum terasa ada orang-orang negatif, belum ada interaksi apapun. Nih, saya sendiri, tidak ada siapapun terkecuali Neng Kunti yang ada. Saya akan meletakkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Sebentar. Nah, saya akan menguji nyali tempat ini, menunggu Neng Kunti yang cantik, Neng Kunti yang manis. Kalau memang ada, berarti kuntilanak itu memang ada. Kalau memang tidak ada, berarti mitos, ataupun memang kuntilanaknya ada tapi takut sama gue. Oke, mulai manggil ya si cewek baju gamis putih itu. Halo. Halo, Neng. Kunti. Anak, untuk mama. Belum ada reaksi apa-apa. Ada apapun. Bentar, taruh senter dulu. Ini di samping sawah. Kesana kampung seberang. Banyak binatang kecil, binatang sawah. Hei kuntilanak, gimana sih kamu? Gue menunggu nih, ngajak pacaran. Kuntilanak, mungkin kuntilanaknya udah ke Langsa. Makanya kan beberapa hari terakhir Langsa kan dihebohkan dengan penampakan kuntilanak. Kalau emang di sini nggak ada kuntilanak, kuntilanak yang di sini udah berangkat ke Langsa, lagi menakutin orang Langsa. Kunti, aku datang. Atau jangan-jangan kuntilanaknya takut sama gue. Wih, bos hantu nih. Segala macam hantu gue dekatin. Kalau yang cewek gue ajak pacaran. Kalau hantunya cowok gue ajak kerja bangunan. Gue ngajak jadi kuli, jadi petani garap sawah. Ini kan sawah. Jadi kuntilanak, mana kau? Kalau emang ada nampakin lah, biar nggak penasaran nih masa sama orang yang nggak berkepentingan menampakkan diri sama gue. Mana kalian? Kalau kemarin itu saat gua explore di sebuah tempat yang dikatain angker, ada interaksi seperti kayak
botol jatuh, ada juga yang air sumur gerak, ada juga yang ada interaksi di lab komputer kayak di sekolah, ada juga bau menyan. Di sini nggak ada. Ada bau menyan, ada apa-apa sini. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kalau memang tidak ada, berarti fakta yang terjadi di lapangan beda dengan yang saya alami di sini sekarang. Bisa jadi perselisihan paham antara warga yang pernah melihat kuntilanak dengan saya yang sudah menguji nyali di sini, tapi kuntilanaknya nggak ada. Jadi jangan kita bilang kuntilanak itu mitos. Kita katakan saja hantu itu takut sama gue. Hantu berani sama orang-orang yang lemah, orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Takut. Kalau yang meninggalkan sholat berani jin itu. Kalau kita imannya kuat, perbaiki sholat, bos hantu, ajudan hantu, anak buah hantu, no problem. Gue kesana dulu, nggak tahu ngumpet kuntilanak ngintip. Kalian Allahu Akbar. Sepertinya kuntilanak itu tidak menampakkan diri, ataupun memang tidak ada. Tapi banyak warga sudah membuktikan ada. Saya sudah kelaksa kuntilanaknya. Jadi kalaupun saya tunggu sampai semalaman, kalau emang jin itu tidak menampakkan diri, sampai besok pun ditunggu juga nggak akan nampak. Intinya manusia, kita selaku manusia dengan jin itu hidup beriringan. Kalau saja Tuhan membuka mata kita bisa menengok makhluk halus itu, maka kita seperti berjalan di sebuah pasar malam, berhimpitan. Maka dari itu makhluk halus tidak dinampakkan. Cuma ada sebagian kecil orang yang bisa melihat makhluk-makhluk itu. Yang perlu kita ambil pesan malam ini, tidak perlu takut kepada makhluk gaib, makhluk halus, jin, hantu, setan, segala macam. Kita hidup beriringan di bumi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita perbaiki salat, perbaiki salawat, perbaiki ibadat, insya Allah makhluk-makhluk yang begitu pun tidak akan mengganggu kita, baik menampakkan diri, baik merasuki kita, itu tidak akan terjadi. Sekian malam ini saya tutup. Saya tidak akan menyimpulkan lagi apa-apa. Biarkan warga sendiri yang menilai, mengartikan
saya menyimpulkan apakah di tempat yang sempat heboh antara dua desa ini berhantu atau tidak, karena saya sendiri sudah membuktikan seperti permintaan warga kampung ini. Saya Pak John, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.